Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi, marilah kita membuka renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau menyapa kami dengan sabda-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur dalam setiap waktu kehidupan kami kepadamu sebagai Tuhan Pencipta dan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari bacaan suci dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pagi ini saya beri judul, "Jadikan hidupmu sebuah syukur yang tak bertepi." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, ada beberapa stasi di tempat saya pernah bekerja sebagai pastor, baik itu di Lembata maupun di daratan Flores, dan saat ini di paroki yang sedang saya bertugas. Saya dan pastor paroki sering menikmati kehangatan dalam suasana kekeluargaan. Mengapa? Karena sesudah perayaan Ekaristi di dalam kapel-kapel di mana kami melayani, biasanya umat atau pengurus stasi melanjutkan dengan bersyukur bersama lewat makan bersama, baik dengan umat ataupun dengan pengurus stasi atau wilayah, atau juga disebut kering. Ketika sedang makan, ada umat atau pengurus menyampaikan ucapan terima kasih kepada kami sebagai pastor untuk waktu dan pelayanan di stasi mereka. Meskipun medannya berat, tapi kami mau datang. Secara pribadi, saya merasa ucapan terima kasih dan syukur umat sederhana ini benar-benar tulus, tanpa embel-embel, dan keluar dari kedalaman hati mereka. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus dalam Injil yang kita dengar dan renungkan pada pagi ini mengajar kita semua untuk belajar dan tahu bersyukur. Dalam perikop renungan hari ini, pertama, Yesus bersyukur dan memuji Bapa di surga. Ia bersabda dengan lantang, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Matius bab 11 ayat 25 sampai 26. Kedua, Yesus mengenal identitas kepribadiannya sebagai anak dan Allah sebagai Bapanya, dan mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Hal itu terungkap dalam pernyataan Yesus kepada para muridnya, mungkin juga kepada kita muridnya zaman ini.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang jua pun mengenal Bapa selain Anak, dan sebaliknya tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Sabda ini tersirat makna bahwa Bapa dan Anak memiliki kesatuan yang tak terbagi atau terpisahkan, atau terkandung makna Bapa dan Anak adalah satu. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bila kita renungkan secara mendalam perikop Injil hari ini, kita temukan bahwa Yesus bersyukur kepada Bapa dengan tampan seorang anak yang sangat mengasihi, sangat mencintai Bapa, karena Bapa begitu mengasihinya. Lebih dari itu, terungkap sebuah relasi yang sangat dalam antara Bapa dan Anak. Yesus menyapa, "Aba, aku bersyukur kepadamu." Ucapan syukur ini disampaikan Yesus sang Anak karena rencana keselamatan diberikan oleh Bapa kepadanya. Serentak dia mengakui bahwa hanya Bapa sendiri satu-satunya pencipta langit dan bumi, yang mengetahui awal dan akhir dunia. Hubungan Yesus yang begitu akrab mesra dengan Bapa dibarengi ucapan syukur harus mendorong kita orang Kristiani pengikut Yesus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sebagai pengikut Yesus juga merasakan kedekatan dan keakraban dengan Bapa seperti Yesus sendiri? Atau belum, bahkan tidak merasakan? Apakah kita juga merasakan kedekatan sang dan keakraban dengan sesama kita, seperti di dalam komunitas keluarga, komunitas basis gereja, komunitas biara-biara, ataupun komunitas masyarakat, bangsa dan negara? Kalau sudah, mengapa? Dan kalau belum sepenuhnya, mengapa dan ada apa? Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kita semua, khususnya orang-orang Kristen, dibaharui oleh Yesus hari ini untuk tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan atas semua rahmat, berkat, dan anugerah yang telah kita terima, dan bersyukur atas pengalaman kegagalan, pengalaman yang menyakitkan sekalipun, karena Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kita, dan hendaknya syukur kita tidak pernah berhenti dalam diri kita. Entah siapa dan apapun kita percaya bahwa Tuhan juga membuat kita menjadi berkat bagi sesama. Maka bersyukurlah selalu dalam hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, dari kelimpahan kasih-Mu, kami telah menerima semua. Kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati untuk anugerah-Mu yang tak terbilang banyak yang telah kami alami dan sedang kami nikmati dan akan kami terima dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita hari ini, perjalanan kita menuju tempat-tempat kerja, dan bagi kita yang tinggal, orang-orang yang kita jumpai hari ini, dan yang bekerja bersama kita sepanjang hari ini, segala aktivitas kita senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.